Untuk sesi pertama hari ini jam 10 kita akan membahas mengenai penggunaan portal basis pengetahuan GKM. Nah, apa sih tujuan training GKM ini? Nah, melalui pembelajaran training kali ini, diharapkan kita itu dapat menguasai, yang pertama, kita dapat menguasai parameter produk. Nah, untuk parameter produk ini, kita diharapkan dapat menguasai bagaimana cara metode query parameter atau mencari parameter produk ponsel, dan bagaimana cara membandingkan perbedaan versi tersebut. Untuk yang kedua, kita diharapkan dapat menguasai yang namanya penemu ponsel. Nah, di bagian ini kita diharapkan dapat mempersempit kisaran tipe target berdasarkan fitur tertentu yang kita butuhkan dan memilih tipe target yang kita butuhkan. Nah, yang ketiga, kita diharapkan juga dapat mengecek OTA dan pembaruan versi sistem. Nah, yang keempat, bagaimana kita dapat menguasai cara membandingkan versi artikel yang berbeda. Yang kelima, poin kelima, bagaimana cara menguasai fitur penilaian, koreksi kesalahan, dan juga feedback, dan cara mengirimkannya. Untuk yang keenam, itu kita akan diharapkan untuk dapat menguasai yang namanya filter pencarian, histori pencarian, saran pencarian, pencarian akurat dengan ID, maupun pencarian dengan kata kunci. Yang terakhir, kita diharapkan dapat menguasai tips penggunaan GKM. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang konten penilaian. Apa sih konten penilaian GKM untuk training kali ini? Nah, yang pertama, itu adalah menyimpan filter kita sendiri. Terus yang kedua, bagaimana menggunakan fitur penemu ponsel, parameter, dan juga OTA. Yang ketiga, mengirim koreksi kesalahan. Yang keempat, bagaimana mengirim umpan balik. Terus yang kelima, diharapkan kita juga mendapatkan pengalaman tentang filter pencarian yang tepat, saran pencarian, dan histori pencarian. Terus yang keenam, bagaimana cara membagikan artikel yang baik dengan pengguna lain, lalu melengkapi perbandingan versi artikel, dan yang terakhir, bagaimana cara menggunakan kumpulan artikel. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang login terlebih dahulu. Untuk login GKM, seperti yang sudah di-share sebelumnya, itu untuk kita CC dan juga Service Center luar negeri, kita bisa melompat melalui GKM, melalui WCSM. Jadi kita login WCSM kita terlebih dahulu, nanti akan ada tombol GKM di sudut kanan itu, nah diklik, nanti dia akan melompat langsung ke GKM. Untuk yang kedua, itu untuk back-end, jadi sistem back-end, nah itu pemilik akun dan operator GKM biasanya login melalui link. Jadi dikasih link, satu link, nanti akun back-end, nanti akan kita login dengan akun back-end kita, lalu password nanti baru dengan Google Authenticator. Nah, terus yang kedua, kita akan membahas tentang beranda atau halaman utama. Nah, beranda kita itu atau halaman utama itu terdiri dari 8 kategori. Yang pertama, itu kita sebut yang namanya kategori pencarian. Terus yang kedua, ini itu namanya banner. Terus yang kategori ketiga, itu merupakan pusat pribadi yang di sini, yang di ujung kanan. Terus yang keempat, itu adalah bahasa atau notifikasi yang di sudut kanan atas ini. Yang kelima, itu merupakan kategori 6 bagian artikel. Nanti juga akan dibahas satu-satu. Terus yang keenam, ini jalan pintas atau shortcut. Terus yang ketujuh, namanya bilah pencarian, yang di sini yang biasa kita gunakan untuk mencari artikel. Terus yang terakhir itu namanya umpan balik, yang di sudut kanan sini. Nah, nanti juga akan dibahas. Nanti kalau misalkan ada yang mau
kalau ada yang mau bertanya, nanti boleh sambilan bertanya atau bisa gunakan fitur chat di Zoom ya. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang kategori. Nah, kategori ini itu dibagi menjadi 3, yaitu yang kategori utama, subkategori, dan juga kategori level terbawah. Untuk yang kategori utama itu dibagi menjadi 2, yaitu aturan kategori dan perbedaannya. Nah, aturan kategori tersendiri itu dibagi menjadi brand, terus multi-brand, itu dikategorikan sebagai kategori utama dengan total 5 kategori dalam urutan yang ketat. Terus perbedaannya yaitu adalah kita dapat melihat kategori yang berbeda. Misalnya, staf yang bertanggung jawab untuk Oppo tidak akan bisa melihat brand lain seperti OnePlus atau Realme. Terus yang kedua, itu merupakan subkategori yang dibagi menjadi total 8 kategori dalam urutan yang tepat. Yang terakhir adalah kategori level terbawah. Nah, jika kita klik, itu akan menampilkan semua kategori yang tadi disebutkan. Terus untuk menyembunyikan kategori ini, ada tombol seperti ini, yang di ujung kiri. Terus saya praktekkan bentar. Nah, jadi yang tadi ini namanya adalah bilah pencarian. Terus yang di sudut kiri ini kita dapat menyembunyikan bilah pencarian kita, seperti ini. Terus yang di sini, yang tadi kategori utama. Nah, kalau kita klik lagi, itu ada subkategori. Selanjutnya, kita akan membahas tentang yang namanya banner. Nah, banner ini telah menjangkau 30.000 lebih pengguna di seluruh dunia untuk membantu kita dalam meningkatkan bisnis dan juga memperbarui pemberitahuan atau acara penting. Terus cakupannya biasanya yaitu kayak misalkan kemarin sempat ada yang namanya yang ada namanya phone protection plan. Nah, biasanya juga ditampilkan di sini. Atau yang misalkan dapat ujian atau pertengahan akhir tahun, terus yang biasanya kasus luar biasa atau hukuman, hasil ujian, terus acara atau aktivitas. Nah, itu juga biasa ditampilkan di sini. Untuk membukanya, kita cukup mengklik gambar yang ada di sini. Seperti ini namanya banner. Jadi kalau mau selanjutnya kita cukup klik-klik seperti ini. Nanti untuk membukanya, untuk detailnya tinggal diklik di sini. Jadi akan ditampilkan artikel terkait. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya pusat pribadi yang berada di sudut kanan. Pusat pribadi itu terdiri dari yang namanya koreksi kesalahan, terus histori baca, bagikan, umpan balik, favorit kita apa aja sih, nah terus histori pencarian kita. Nah, itu ditampilkan di yang namanya pusat pribadi. Yang di nih, yang namanya pusat pribadi itu letaknya di sudut kanan sini. Jadi untuk lihat detailnya tinggal diklik. Nih. Tuh, jadi nanti
apakah kita sudah pernah melakukan koreksi kesalahan atau feedback. Terus artikel favorit kita akan ditampilkan di sini, histori kita apa aja sih pencarian gitu, sama histori baca kita. Nah, untuk yang histori pencarian, ini yang tanda slip seperti ini, itu tandanya kita sudah mencari, tetapi kita tidak mengklik artikel terkait. Sedangkan kalau misalkan dia udah ada yang tampilan artikel seperti ini, berarti kita sudah mencari dan kita mengklik artikel terkait. Misalkan saya klik 76. Nah ini. Tapi saya tidak mengklik seperti ini. Nah, maka nanti dia akan berbentuk strip seperti tadi. Yang seperti ini. Terus selanjutnya akan membahas tentang notifikasi. Yang di atas pusat pribadi tadi itu terdiri dari dua, yaitu notifikasi dan juga bahasa. Nah, bahasa ini terdiri dari 4, yaitu pusat pribadi, pusat akun, dan juga untuk fitur barunya ada yang namanya buka pelindung mata, dan juga untuk logout. Nah, untuk ketika kita klik pusat akun, maka kita akan diarahkan untuk mengubah kata sandi dan email. Seperti ditampilkan di sini. Untuk yang sebelah notifikasi, kita dapat mengubah bahasa. Jadi, misalkan saya ingin beralih ke bahasa Inggris atau bahasa Mandarin gitu-gitu, Indonesia, nah itu di bagian sebelah notifikasi, yaitu bagian bahasa. Terus untuk yang pusat notifikasi ini, ketika kita mengkliknya yang di sini, maka tampilannya akan berubah untuk masuk ke pusat pesan. Dan juga kita dapat mengklik yang namanya pedoman JKM. Seperti ini yang pusat pemberitahuan. Nih, nanti akan muncul yang namanya pedoman JKM di sini, kita tinggal klik mulai. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Tinggal di next-next aja. Untuk melihatnya atau kalau enggak ya tinggal disilang. Oke, ini untuk mengubah bahasa di sini. Terus yang kayak gambar orang ini, nah itu bisa mengubah email, terus informasi pribadi, terus pusat akun, mengubah kata sandi. Nah itu di sini. Kalau kita tutup pelindung mata, bisa juga atau buka lagi pelindung mata. Kalau biasanya sih kayaknya kalau buka pelindung mata tampilannya lebih agak kuning gitu. Oke. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang cara membagi 6 bagian artikel. Nah, untuk 6 bagian artikel ini itu terdiri dari yang namanya bagian update, terus pembaruan baru di sini, terus trending, terus di sini fitur baru, yaitu namanya kumpulan artikel. Nah, yang di bagian tengah bawah ini itu TTD atau sign. Nah, yang ujung kiri itu namanya adalah favorit. Nah, untuk bagian update ini, biasanya akan ditampilkan 7 artikel tuh, per halaman. Nah, untuk yang ada tanggal di sini itu namanya waktu pembaruan di setiap 6 bagian ini. Nah, itu namanya waktu pembaruan. Terus untuk yang trending ini, tampilan ini, tampilan artikel yang tertera di sini, itu akan berubah dalam waktu 7 hari terakhir. Jadi kalau misalkan minggu ini tampilan seperti ini, software update gitu, sampai bawah. Nah, minggu depan dia akan berubah lagi tampilannya. Terus yang untuk sign ini, nah untuk melihat lebihnya kita tinggal klik more atau yang namanya lebih kalau di Indonesia. Nah untuk sign sendiri, ketika kita klik judul artikel dan masuk ke halaman detail artikel, jadi setelah waktu TTD berakhir, kita tinggal klik tombol TTD untuk menyelesaikan penandatanganan. Seperti ini. Yang di bagian tengah sini, yang perlu di TTD, untuk melihatnya kita tinggal klik lebih, jadi akan muncul artikel-artikel yang perlu kita tanda tangan di sini. Nah,
perlu dicatat juga kayak pengumuman harian. Itu yang harus di TTD ada 2. Selain pengumumannya, tapi juga artikel yang harus desain di tabel sini. Jadi kita tunggu waktu 10 detik, terus tanda tangan. Jadi akan berubah sudah tanda tangan seperti ini tampilannya. Nah, nanti klik juga artikel yang perlu di TTD. Seperti ini. Tinggal nunggu lagi 10 detik, baru tinggal TTD. Untuk pengumuman harian, untuk sign rate, kalau misalkan kita cuma sign 1 doang, kayak misalkan kita cuma sign pengumuman harian, itu tidak akan terhitung. Jadi kita harus nge-sign pengumuman harian dan juga artikel yang harus di-sign. Dan batas waktunya itu sampai jam 5. Selanjutnya, kita akan membahas tentang detail halaman. Itu ada namanya filter, judul artikel, dan juga halaman. Nah, filter itu ada yang namanya waktu pembaruan, itu akan dikembali dalam waktu 1 bulan. Nah, terus juga yang di sini, itu namanya penulis, nanti akan ditampilkan siapa penulis artikel terkait. Nah, yang kedua itu judul artikel. Nah, warna terang itu, abu-abu, itu berarti kita telah membaca artikel tersebut. Sedangkan kalau dia warna gelap seperti ini, nah itu artinya kita belum membaca artikelnya. Terus kalau untuk halaman, dia sih disesuaikan, bisa 10 atau 20 atau 50 halaman. Terus default-nya itu sih biasa 10 halaman. Seperti ini. Nih, tampilan halaman. Misalkan tadi kan saya udah buka pengumuman. Nah, tampilannya akan berwarna abu-abu. Sedangkan saya belum buka misalkan video panduan pembongkaran dan pemasangan Pine X50 ini. Nah, itu akan berwarna hitam. Kecuali kalau saya klik seperti ini, nanti tampilannya akan berwarna abu-abu. Berarti saya sudah membaca. Tinggal di refresh biasanya. Terus selanjutnya, oke, tadi maaf ada kesalahan teknis sedikit. Kita lanjut ya. Terus yang berikutnya, itu ada yang namanya jalan pintas. Nah, jalan pintas sendiri itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu penemu ponsel, parameter, dan juga OTA. Nah, nanti untuk kedepannya juga akan ditambahkan lebih banyak fitur. Nah, untuk yang pertama, dari jalan pintas kita akan membahas tentang yang namanya penemu ponsel. Nah, untuk penemu ponsel sendiri, itu dapat membantu kita untuk mempersempit kisaran atau tipe target yang akan kita cari. Jadi lebih efisien.
Dan yang kedua, kita dapat menemukan tipe mana yang mendukung atau tidak mendukung fitur tertentu. Untuk yang pertama itu caranya adalah itu kita harus memilih wilayah peluncuran produk seperti Indonesia. Soalnya kalau kita misalkan pilih negara misalkan China, itu tidak akan muncul tipe yang launching di Indonesia. Terus yang kedua, itu kita klik perbandingan di sudut kanan atas. Nah, jadi dia akan langsung muncul ke halaman perbandingan parameternya. Misalkan seperti yang di bawah itu kita klik 13 megapiksel nih pada bagian kamera depan, misalkan di sini. Nah, itu hasilnya akan muncul model atau tipe yang mendukung fitur kamera 13 megapiksel. Terus kalau kita klik 12 giga, sama seperti kamera tadi, misalkan klik 12 giga pada kapasitas RAM, terus lalu kita klik pengisian daya nirkabel. Nah, hasil tampilannya akan menampilkan tipe yang mendukung RAM 12 giga dan juga yang mendukung pengisian daya nirkabel. Seperti contohnya seperti ini. Nih, kita klik nih di jalan pintas penemu ponsel. Tadi saya belum nyari. Terus, misalkan yang pertama kali tetap harus memilih wilayah ID. Karena misalkan saya klik China, terus saya klik, misalkan klik, seperti ini, terus type C. Nah, itu tidak akan ditampilkan di bawah. Karena kita tidak memilih wilayah Indonesia. Berarti kita harus milih ID. Nah, terus kita pilih, misalkan 1632 juga. Terus kamera, bagian kamera. Nih, bagian kamera kita misalnya pilih 64 megapiksel. Terus kamera belakang, kita pilih 48. Nah, depan kita pilih 8. Oh, iya. Bentar. Oh, sama mereknya Oppo, jangan lupa. Nih, berarti yang pertama kita harus memilih area kita dulu, ID, terus yang kedua kita pilih mereknya Oppo, brand Oppo. Nah, terus maka akan ditampilkan tipe-tipe seperti di bawah ini. Nah, untuk lebih spesifiknya, misalkan kita mau pilih yang ini kamera belakang 64 megapiksel nih. Nah, jadi dia akan menampilkan tipe-tipe yang memiliki kamera 64 megapiksel kamera belakang. Terus sama seperti misalkan Type C. Sama, terus kameranya saya ubah ke 8. 8 berarti nggak ada. 32. Nih, jadi yang akan ditampilkan di sini itu adalah tipe yang mendukung pengisian deteksi dan juga mendukung kamera depan 32 megapiksel. 3 tipe seperti ini. Itu untuk penemu ponsel. Terus yang kedua kita akan membahas tentang yang namanya parameter. Nah, untuk parameter sendiri sama seperti yang tadi penemu ponsel, pertama-tama harus memilih wilayah peluncuran produk. Terus langkah-langkahnya kita masukkan ini yang di list ini, kita harus memasukkan nama atau model tipe yang kita ingin cari. Nah, lalu kita harus klik tambah kontras. Maka akan muncul hasil seperti yang digambar, tipe-tipe yang kita cari seperti ini. Nah, terus untuk klik ini, yang tanda panah seperti ini, dia akan berpindah tempat. Misalkan kita mau yang A54 di depan. Nah, kita tinggal klik yang tanda panah seperti ini. Nih, saya contohkan
kita klik yang di bagian jalan pintas parameter, terus telepon seluler, terus pilih misalkan ini, jangan lupa untuk tambah, bentar, ini saya silang dulu. Nah, seperti ini. Yang pertama jangan lupa pilih ID. Pilih ID, terus tadi pilih yang di sini, misalkan A16, terus pilih lagi NX3 Pro, terus pilih lagi A74. Nah, ini untuk kalau kita misalkan ingin membandingkan 3 tipe ini. Nah, untuk yang tanda panah tadi, kita misalkan klik, nah nanti NX3 Pro akan berada di depan. Gitu. Nah, terus untuk yang filter di sampingnya ini, yang buka semua, ciptakan semua, sembunyikan kesamaan, dan yang penting ini, kalau kita klik yang penting, maka yang parameter yang akan ditampilkan itu adalah parameter yang penting, yang di bawah sini. Nah, sedangkan kalau misalkan kita klik yang sembunyikan kesamaan, maka yang akan ditampilkan di sini adalah parameter yang isinya berbeda. Jadi yang sama akan disembunyikan. Ini yang di bawah sini. Kalau diciptakan tinggal jadinya seperti ini. Terus sama sih kalau buka jadinya nih ditampilkan semua. Selanjutnya, nah untuk parameter sendiri itu sekarang telah mendukung untuk mencari melalui bilah pencarian. Nah, tapi perlu diperhatikan saat kita mencari nama tipe termasuk 4G atau 5G. Kita harus menampilkannya, misalkan A74 kan ada yang 5G, jadi klik di sini A74 5G parameter. Dan juga misalkan kita bertanggung jawab atas beberapa wilayah, misalnya kita di Indonesia nih, nah kita harus perlu memilih wilayah, lalu klik untuk memeriksa parameternya. Misalkan seperti ini. Misalkan saya klik 7. Nih, untuk A74, nah, dia sudah mendukung fitur parameter melalui bilah pencarian. Jadi misalkan ingin melihat detailnya, kita tinggal klik gambar di sini. Tuh, jadi dia akan muncul di bagian parameter tadi. Selanjutnya, itu ada yang namanya OTA di samping parameter tadi. Untuk tips penggunaannya, itu filter dapat disesuaikan atau dapat kita custom. Nah, untuk langkah yang pertama, tetap harus milih wilayah penjualan produk, yaitu Indonesia. Terus kita dapat menyimpan yang namanya simpan filter. Terus yang ketiga, kita dapat memilih filter yang kita inginkan. Nah, lalu yang keempat, klik default. Contohnya seperti ini. Nih, yang tadi jalan pintas itu ada yang namanya OTA. Yang ketiga yang akan kita bahas, kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk wilayahnya, kita harus pilih isi misalnya Indonesia. Nah, maka akan ditampilkan tipe-tipe yang rilis di Indonesia, terus beserta model, terus tingkatan area, batas versi, tipe versi. Nah, tapi misalkan nih kita ingin mengubah tampilan yang di sini, model ponsel tingkatan area sini, kita mengklik di ujung sini, setting,
pengaturannya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Yang di bagian kiri itu ada yang namanya tampil, seret, dan lepas. Terus yang di kanan itu tidak tampil. Berarti yang di sebelah kiri ini, itu yang ingin kita tampilkan di bagian sini. Nah, nanti yang sebelah kanan ini yang tidak ingin kita tampilkan. Nah, jadi kita bisa custom sendiri filter yang kita inginkan. Misalkan saya mau nampilin versi ColorOS. Taruh sini. Terus yang tingkatan area nggak saya tampilin, berarti ke kanan. Terus versi Android pengen saya tampilkan. Nah, terus jangan lupa klik klik kirim. Nih, nah maka akan ditampilkan fitur yang tadi kita pilih. Ini versi Android-nya ditampilkan, terus batas versi ditampilkan, tipe juga. Tuh. Jadi untuk mengubahnya tinggal diklik bagian pengaturan sebelah kanan sini. Terus jangan lupa klik kirim. Terus ada yang namanya simpan filter. Yang tadi kita udah milih ini, misalkan mode ponsel, versi Android, batas versi, versi ColorOS, itu dapat disimpan biar kita nanti ke depannya misalkan nggak nyarinya nggak susah. Jadi kita bisa gunakan yang namanya simpan filter seperti ini. Misalkan kita namain sendiri sih, misalkan kita namain ID, misalkan ID OTA 1, misalkan. Terus kita klik simpan. Nah, jadi dia akan muncul di bagian pilih filter. Itu yang tadi kita klik di sini. Nah, jadi kalau kedepannya kita ingin mencari fitur yang tadi kita udah simpan, itu tinggal cari di bagian sini. Nah, itu pun kita dapat mengaturnya sebagai default. Nih, atau sebagai default. Pengen ganti ini. Klik bagian sini, hapus. Fitur yang jalan pintas ini dapat memudahkan kita sih sebenarnya dari menu ponsel, parameter, ataupun kita mengecek. Jadi nanti ke depannya boleh dicoba. Tolong yang mic-nya nyala itu boleh tolong dimatikan. Oke, kita lanjut ya untuk yang tadi yang seperti saya udah contohkan. Ini. Jadi kita klik di mode ponsel, dia akan muncul seperti ini, yang tadi dicontohkan, misalkan isi nama ponsel, X3, terus pilih areanya ID. Nah, terus yang di pengaturan tadi yang sudah dicontohkan juga, dapat memilih filter, itu di bagian sini bisa. Terus untuk upgrade-nya, kita tinggal klik nih yang di bagian kanan. Nih, ada view ini. Nah, kita tinggal klik, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Saya contohkan lagi, misalkan nih, bagian kanan sini ada yang namanya lihat. Tuh, tinggal diklik. Tuh. Jadi dia akan memunculkan yang namanya instruksi peningkatan di sini. Kalau mau salin, kita tinggal klik salin, atau mau tutup, tinggal diklik. Terus yang berikutnya, kita akan membahas ini, pencarian. Nah, jadi pencarian itu dibagi menjadi beberapa kategori. Itu yang pertama namanya histori pencarian, terus yang kedua saran pencarian, terus pencarian dengan ID, artikel, terus pencarian kata tren. Nah, sama ada yang namanya filter brand juga. Untuk histori pencarian, nah kita klik pada ruang yang kosong pada bilah pencarian di sini, diklik. Nah, terus ketika tidak ada konten yang kita masukkan, maka dia akan menampilkan 10 histori pencarian. Terakhir yang kita cari akan ditampilkan di sini. Di sini. Nah, terus yang untuk saran pencarian, itu saat kita memasukkan konten yang ingin kita cari atau artikel yang kita cari, nah, kita akan menghubungkan berdasarkan konten pencarian dan menampilkan artikel yang berisi konten pencarian dengan maksimal 10 artikel. Nanti akan dijelaskan. Terus untuk yang ketiga, untuk pencarian ID artikel, itu dapat dengan 100% menemukan artikel target dengan pencarian ID. Nah, untuk pencarian kata tren, itu
istilah pencarian teratas dengan volume pencarian global itu selama 7 hari terakhir. Nah, juga akan di-refresh itu setiap hari pada pukul 12 malam waktu Beijing. Nah, untuk filter sendiri, yang di bagian kiri, itu ketika klik tombol sebelah kiri, kotak pencarian untuk memfilter brand sebelum mencari. Nah, biasanya sih ini ada 3, OnePlus, Oppo, dan Realme. Terus yang ketiga, sistem akan secara otomatis menampilkan pengaturan sebelumnya secara default. Nah, ini akan saya contohkan untuk pencarian. Nih, yang di atas ini, yang kosong ini, itu adalah namanya bilah pencarian. Nah, terus kalau kita klik kosong, kita belum nyari apa-apa nih. Nah, itu yang ditampilkan adalah yang namanya histori pencarian di sini. Nah, itu ditampilkan 10 kata kunci biasanya di sini histori pencarian yang kita udah cari dalam 7 hari terakhir. Itu di sini. Nah, misalkan kita klik A76. Nah, kalau kita klik, itu berubah menjadi yang namanya saran pencarian. Dari histori pencarian jadi saran pencarian. Nah, saran pencarian ini saran pencarian ini merupakan artikel yang kita misalkan klik A76 itu yang paling dekat dengan yang kita cari, yang mau nyari kata kunci yang kita cari. Nih, misalnya kita klik A76 berarti artikel yang paling dekat dengan kata kunci yang kita cari itu ada video panduan, terus kata sandi, tabel BOM, Oppo A76 gitu. Terus kita tinggal klik. Nah, jadi muncul tampilan seperti ini. Sama tadi ada yang di samping bilah pencarian ini ada namanya filter brand. Jadi kita misalkan pilih OnePlus, maka dia tidak bisa mencari. Karena kan kita kliknya OnePlus kan, kecuali kalau kita klik Oppo, baru dia bisa nyari. Terus yang di bawah ini, di bawah bilah ini, Oppo ID, ini. Nah, itu namanya yang tadi, yang paling bawah, tren pencarian. Oh, sama satu lagi, misalkan cari dengan ID nih. Misal, untuk melihat ID artikel itu di sini. Misalkan saya klik materi training 476 ini. Nah, ini ada yang angka seperti ini, 2050515. Nah, itu namanya ID. Biasanya sih kalau nyari dengan ID artikel itu lebih akurat. Coba saya misalkan copy. Saya paste di bilah pencarian. Tuh. Biasanya dia akan menampilkan artikel yang kita tuju. 100% sih biasanya lebih akurat dengan pencarian dengan ID artikel. Jadi cara lihatnya tadi seperti yang di sini. Nih, yang saya tandain, itu namanya ID artikel. Terus selanjutnya, kita akan membahas halaman hasil pencarian. Nah, jadi untuk hasil pencarian ini, itu ada yang namanya, ini yang saya tandain, ini hasil pencarian total. Terus ini yang oranye ini, nah biasanya itu kata kunci artikel yang kita cari. Terus yang di bawahnya ini, nah itu ringkasan atau konten artikel. Tuh, yang di bawah. Nah, ada juga yang namanya di bawah, biasa di bawah konten ini ada yang namanya brand di sini, terus kategori, termasuk dalam kategori apa artikel tersebut, terus produk ini, nah dan juga ada yang namanya wilayah peluncurannya. Terus di bawahnya lagi, ini di bawah yang tadi brand kategori ada yang namanya suka, terus tidak suka. Ini dilihat berapa kali dilihat, berapa orang maksudnya. Terus ini favorit. Nah, ada juga di samping favorit ini namanya fitur bagikan. Dan juga ini adalah namanya yang di sebelah bagikan itu waktu pembaruan. Dan juga yang paling terakhir di samping waktu pembaruan itu ada yang namanya penulis. Terus untuk halaman detail artikel, itu
bagian judul artikel di sini, itu ada yang namanya waktu pembaruan di sini. Nah, terus ada yang namanya ID artikel, terus penulis, sama yang juga namanya brand atau merek di sini. Terus yang di tengah sini itu adalah konten artikel. Terus bisa kita like juga atau suka, terus tidak suka. Untuk mau masukin ke bagian favorit, tinggal diklik nih yang di bagian sini, favorit. Bisa juga yang namanya koreksi kesalahan. Atau kita dapat membagikan artikel juga pada pengguna lain itu di sini. Terus untuk ini juga dapat yang namanya unduh dan juga dapat dilihat. Sama yang di sini, yang sebelah kanan, nah itu kita dapat mengganti bahasa sih. Dari misalkan Inggris ada ke Indonesia juga bisa. Terus ada yang namanya kategori di sini. Terus produk sama area yang berlaku itu di sini. Sama ada versi berapa, diupdate ke berapa aja itu di sini. Nah, saya contohkan seperti misalkan Reno, misalkan ini. Nah, yang tadi seperti dijelaskan, untuk yang oranye ini, warna oranye ini, itu merupakan kata kunci, maksudnya tampilan kata kunci yang paling dekat dengan yang kita cari. Misalkan kan tadi saya nyarinya Canvas Service Toko ini, nah itu tampilannya akan seperti ini. Terus kita bisa like di sini, tidak suka, terus dilihat berapa orang gitu di sini, terus kita tinggal klik. Nah, nih yang untuk ganti bahasa tadi kita dapat memilih di sini. Untuk artikel ini berarti sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, bahasa Thailand, bahasa Inggris, dan bahasa China. Itu di sini. Terus untuk yang history versi. Nah, berarti kalau untuk sejauh ini dia masih versi 1.0, belum ada pembaruan lagi. Biasa kalau ada pembaruan itu akan berjajar sih di sampingnya. Misalkan versi 1.0, nanti yang berikutnya versi 2.0 itu akan ditampilkan di sini dan bisa diklik. Nih, untuk melihat artikel, tinggal diklik di bagian yang atas ini. Sama yang untuk unduh sih sebenarnya perlu diperhatikan lagi, itu hanya beberapa orang yang bisa mengunduh, jadi nggak semua. Salah satu alasannya yang pertama pasti untuk keamanan artikel tersebut. Nah, yang kedua itu karena misalkan nih ada pembaruan versi, nanti kita downloadnya versi lama. Nah, itu nanti kalau ada pembaruan dia nggak akan kedetek kan. Jadi misalkan kita udah simpennya versi lama, versi baru udah muncul. Jadi kayaknya kita jadi ribet kan. Nah, jadi untuk mempermudah, sekarang akan ditampilkan di story versi di sini. Jadi tinggal diklik. Jadi untuk sementara cabang sih hanya bisa melihat, nggak bisa ngunduh. Terus selanjutnya, oke. Nah, terus ini yang tadi saya sebutkan itu merupakan history versi. Jadi tinggal diklik di bagian yang di bawah sini. Jadi akan muncul history versi yang kita klik. Terus yang ke berikutnya itu merupakan kumpul artikel. Nah, ini fitur baru. Itu dapat menggabungkan artikel yang relevan tertentu atau poin umum ke dalam satu kumpulan yang dapat membantu kita untuk menguasai gambaran besar dari artikel ini. Terus terdapat judul artikel dengan ikon kumpulan di halaman setiap pencarian, hasil pencarian. Misalkan ini yang kumpul artikel ini ada di bawah sini. Nah, kalau kita klik, nah ini udah termasuk FAQ, FANXT Pro semua. Jadi tinggal diklik. Nah, untuk yang misalkan nih udah ada dua nih, FANXT Pro sama A55. Kita tinggal diklik di bilah pencarian, Find X3.
FAQ. Nih, maka akan ditampilkan di sebelahnya, di sebelah judul, itu set. Berarti dia udah ada di kumpulan artikel. Merupakan kumpulan artikel. Tinggal diklik, nanti munculnya sama sih seperti yang tadi kita klik di awal. Terus selanjutnya, nah kita akan membahas yang namanya feedback sama penilaian, sama koreksi kesalahan sih. Nah, untuk yang koreksi kesalahan, itu kita dapat melakukan dengan dua cara. Yang pertama itu klik kanan, terus kita pilih konten artikel yang salah. Nah, lalu kita klik koreksi. Jadi, misalkan yang salah yang di bagian sini, nah kita tinggal klik kanan nih. Terus ada yang namanya nanti koreksi kesalahan di sini. Nah, kita klik, lalu kita isi deskripsi yang kesalahan yang ingin kita kirim. Nah, untuk yang kedua, itu dapat klik yang namanya koreksi kesalahan itu di bagian bawah, sudut bawah sini. Nah, itu cara kedua. Tuh. Jadi masing-masing nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kita tinggal isi deskripsinya apa. Nah, yang kedua itu ada yang namanya feedback. Feedback itu terdapatnya di mana saja sih, tapi tetap di samping yang di sudut kanan sini, yang tombol ini, yang hijau. Tuh. Ini biasanya sih kita isi terkait misalkan GKM ada yang kurang nih sistemnya atau ada bug atau persyaratan apa gitu, saran pengoptimalan kita isinya di sini. Tuh. Kalau bisa saya jelasin sedetail mungkin sih. Sama untuk bahasanya sebenarnya sih disarankan Mandarin atau Inggris. Cuman mungkin kalau memang nggak bisa Indonesia sih nggak apa-apa. Nah, untuk yang feedback sama koreksi kesalahan ini kadang orang salah kaprah sih. Misalkan artikel yang salah, tapi dia gunain tombolnya feedback. Nah, itu banyak sih. Jadi di kita masuknya itu jadinya nggak ada artikel yang salah, kita nggak tahu yang mana. Karena kan nggak muncul ID, terus judul artikel yang mana yang salah. Gitu. Jadi untuk artikel itu menggunakan itu harus yang di bagian koreksi kesalahan. Jangan menggunakan yang di tombol feedback. Kalau feedback kan emang lebih ke sistem. Gitu. Atau saran-saran gitu di sini. Misalkan terus yang berikutnya, nah itu persyaratan masih kita bahas persyaratan feedback. Itu ada jenis feedback, terus waktu pengiriman, detail feedback sama kemajuan proses, dan juga judul artikel. Nah untuk perintah kerja feedback ini, itu batas waktu kita merespon itu adalah 24 jam. Dan juga untuk penulis artikel itu 48 jam. Nah, untuk masalah pemblokiran, untuk tidak dapat login, mencari, melihat artikel, dan masalah lain secara serius yang mempengaruhi penggunaan, kita dapat memberikan feedback pada leader, atau technical support, atau staff GKM. Nah, itu tampilannya seperti ini. Misalkan, nih, bisa klik di bagian sini juga. Nih, misalkan saya klik koreksi. Nah, misalkan saya pernah koreksi kesalahan dokumen ini. Nah, untuk yang kuning ini berarti tandanya sedang diproses. Tuh, akan balik. Nih feedback saya kan seperti ini. Bisa dicari di sini. Terus, kalau yang kuning tadi sedang diproses. Kalau misalkan berakhir, dia akan bertanda warna biru. Nah, kalau hitam itu namanya dibatalkan. Nah, terus selanjutnya, itu ada yang namanya suka dan tidak suka. Penilaian sih termasuknya. Jadi itu akan sangat menjadi opini penting bagi kita untuk melakukan optimasi GKM ini. Jadi kalau misalkan kita klik suka nih, nah itu dapat dibatalkan. Jadi
nggak masuk ke bagian yang akan artikel yang kita sukai. Atau misalkan kita klik tidak suka. Nah, kalau tidak suka ini harus diperhatikan, kita harus isi alasannya kenapa kita tidak suka artikel tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu FAQ. Yang pertama, pencarian parameter ponsel tidak dapat ditemukan. Nah, untuk fitur parameter ini, saat ini hanya tersedia untuk tipe yang rilis setelah tahun 2021, termasuk IoT. Terus yang kedua, untuk parameter saat ini juga mendukung pencarian pada bilah pencarian, yang tadi sudah dijelaskan. Terus yang kedua, itu bagaimana membagikan artikel. Nah, untuk bagikan artikel ini, kita dapat klik tombol bagikan di sudut kanan bawah artikel. Nah, terus kita salin linknya, terus bagikan ke orang lain. Nah, orang lain perlu membuka link GKM terlebih dahulu sebelum mengaksesnya. Atau misalkan kita udah login WCSN terus klik GKM, harusnya udah bisa sih, nggak perlu buka link lagi. Terus yang ketiga, itu mengapa beberapa lampiran artikel tidak dapat diunduh. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan sih, karena artikel telah menetapkan izin yang relevan. Jadi kita mungkin tidak dapat melihat izin tersebut. Jadi sehingga kita tidak dapat membukanya. Atau yang kedua tadi, karena artikel kan biasa terus diperbarui. Jadi untuk mempermudah kita mengaksesnya sih, tinggal lihat di history versi. Soalnya kalau kita kebanyakan download dokumen juga jadinya nggak tahu kan yang mana yang baru, yang mana yang lama. Terus yang tanyaan terakhir, itu tipe tertentu telah diperbarui ke versi tertentu. Tetapi artikel OTA di GKM tidak memiliki konten yang relevan. Nah, untuk sekarang ini tidak ada lagi perbaikan untuk pembaruan histori artikel OTA. Jadi kita dapat melihat versi OTA secara real-time, itu melalui halaman utama, jalan pintas, lalu kita klik OTA. Yang tadi di bagian sini. Nih. Jadi kan dia udah lengkap tuh versi tipenya berapa, versi Android-nya itu akan dilihat di sini. Gitu. Untuk pembahasan trainingnya udah selesai. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih, Elis. Di sini untuk bagian GKN sudah selesai trainingnya. Apakah teman-teman ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, bisa langsung di sini, karena nanti kita akan atur waktu untuk melakukan ujian. Ya, jadi mohon dipahami bahwa ini sebenarnya adalah training yang diwajibkan untuk ikut, dan sudah ada link ujian yang kami siapkan, dan itu akan dikerjakan selama 4 hari berturut-turut. Nanti detailnya seperti apa juga akan kita umumkan. Jadi untuk bagian materi, apakah ada yang ingin mungkin bertanya? Di sini ada yang dari Zai CL. Akun Remi sama Oppo sama kan ya, Mbak? Sama-sama ke record jika sign in. Sebenarnya jujur kalau dibilang sama, ini sama maksudnya gimana ya? Sama akun yang dipakai atau gimana? Karena yang pegang sistemnya beda. Tadi halo, suara saya kedengaran? Buat pastiin aja sih. Halo. Kedengeran? Oke. Tes. Oke. Aku lihat ya. Kalau yang aku nangkep sih, karena yang pegang akun itu gimana ya? Jadi kita di sini GKN itu yang untuk bagian Oppo
itu dipegang sama Elis sama Susi. Kalau untuk bagian reuni itu, kalau nggak salah sih Pak Herman mereka. Tapi untuk akun masuknya, kalian tetap langsung dari sistem reuni punya sistem langsung loncat bukan? Iya, jadi harusnya sih perhitungannya tuh di kita beda. Jadi maksudnya beda itu adalah kalau kamu sign di akun reuni, itu yang bisa lihat datanya itu adalah akun pusatnya si reuni itu. Kalau kamu sign in-nya di Oppo, itu yang bisa lihat pasti kita. Jadi aku kurang tahu nih apakah mereka itu pakai akun yang sama untuk men-sign atau tetap dipilih beda. Tapi kalau dilihat secara format sistemnya, itu harusnya kurang lebih sama. Tapi nanti data yang dihasilkan itu saya tidak bisa lihat yang Realme dan Realme kemungkinan besar juga tidak bisa lihat yang Oppo. Kalau yang saya nangkap sampai sekarang ini sih kita nggak pernah lihat ada data yang Realme. Tapi di dalam sistem kenapa kita ada 3 pilihan sistem? Karena 3 brand ini menggunakan satu produk yang sama, yaitu sistem GKI ini. Jadi kayak satu sistem tapi dipakai oleh 3 kumpulan orang dan mereka masing-masing punya PIC yang buat kontrol ini. Gitu sih kurang lebih. Jadi kalau dari saya sih, kalau misalnya kamu diminta untuk sign in, bagusnya kalian perhatikan artikel yang akan disentuh yang mana. Jadi jangan sampai salah nge-sign. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Karena mohon diperhatikan bahwa kalian akan mengerjakan ujian 4 hari berturut-turut. Jadi sebenarnya ini materinya kalian perlu pahami. Kita akan adakan ujian itu di minggu depan. Kalau kalian sudah terbiasa pakai GKN sih, saya rasa untuk ujian itu benar-benar sangat gampang sih buat dikerjain. Tapi harus dipahami dulu isinya. Karena punya nilai standar itu lulus minimal 80. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Elis boleh share ulang untuk yang bagian absensi ini supaya teman-teman bisa masuk absensi. Lalu kita boleh break 10 menit ya. 10 menit. Gini aja deh, break sampai jam 11.10. Kita akan kembali masuk dan akan dibawakan materi terkait Renault 7. Ya. Oke, 11.10 kita kembali. Silakan yang mau istirahat dulu.
Recording stopped.
Semuanya sudah kembali? Kalau yang sudah kembali tekan satu. Oke, sepertinya sudah pada kembali. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang Reno 7. Mohon diperhatikan juga karena Reno 7 nanti juga akan ada ujiannya. Tapi bedanya dengan GKM adalah ujiannya cukup sekali aja. Ya. Oke, jadi langsung dimulai aja ya. Silakan, Kevin. Selamat pagi, menjelang siang semua. Sebelumnya suara saya sudah jelas? Oke, baik. Sebelumnya mungkin masih banyak yang belum kenal saya. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Kevin dari tim Technical Support. Di sini akan membawakan training Oppo Reno 7 5G untuk siang ini ya. Mohon disimak, nantinya PPT ini juga akan bisa kalian baca di GKM ya, sudah di-share untuk bahasa Indonesianya. Oke, bisa kita mulai ya untuk training siang ini. Oppo Reno 7 5G dan Oppo Find X5 Lite. Untuk wilayah Indonesia sendiri, kita bakal memakai nama pasaran Oppo Reno 7 5G dan Oppo Find X5 Lite ini hanya merupakan nama pasaran untuk wilayah Eropa. Oke. Untuk konten PPT training hari ini, Reno 7 dibagi menjadi 5 konten, yaitu desain, fotografi, sistem, FAQ, dan perbaikan. 3 konten awal, yaitu desain, fotografi, dan sistem, itu akan membahas tentang fitur baru dan parameter produk Oppo Reno 7 itu sendiri. Dan untuk konten FAQ dan perbaikan, akan membahas hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperbaiki atau membongkar Oppo Reno 7 5G. Oke. Dalam tampilan luar Oppo Reno 7 itu sendiri, ada 4 aspek yang ditingkatkan dari seri pendahulunya, yaitu upgrade tata letak, terobosan teknologi ganda, genggaman 3D, dan desain kamera profesional. Oke. Dan masih tetap menggunakan Oppo Go, yaitu yang sama digunakan dengan Oppo Reno sebelumnya juga, mengintegrasi semua keunggulan generasi sebelumnya, bebas goresan, bebas sidik jari dengan warna yang selalu berubah ya. Oke. Untuk teknologi baterai cover yang digunakan di sini, Oppo Reno 7 menggunakan teknologi inovatif LDI di sini, di mana LDI itu singkatannya Laser Direct Imaging yang biasanya digunakan di dunia aviasi atau penerbangan. Jadi Oppo berhasil menggunakan teknologi ini di smartphone. Dan perlu digarisbawahi, teknologi inovatif LDI ini hanya digunakan pada baterai cover warna biru ya, untuk membentuk tekstur 1,2 juta meteorik. Jadi nilai jual dari baterai cover warna biru ini 1, juta tekstur meteorik, visual dari 1,2 juta tekstur meteorik tersebut. Untuk warna di sini masih tetap sama seperti pendahulunya, dibagi 2 warna, yaitu satu Starfish Blue atau warna biru. Di sini yang tadi saya sudah jelaskan, baterai cover dari Starfish Blue ini menggunakan teknologi inovatif LDI. Oke. Yang di sini dapat dilihat dengan menggunakan laminasi via berlapis dan proses tekstur inferior. Nilai jualnya adalah efek visual dari 1,2 juta tekstur meteorik. Dan ini hanya digunakan untuk baterai cover warna biru ini sendiri ya.
Untuk warna kedua, starry black atau warna hitam. Di sini baterai covernya simple dan estetik, tidak menggunakan teknologi inovasi LDI, melainkan menggunakan teknologi pelapisan gradien dan proses tekstur eksterior itu sendiri ya. Oke, lanjut. Untuk desain ininya, genggaman menggunakan 3D ini apa? Tidak bentuk kotak, dia bentuk lonjong ini. Jadi dipegangnya bakal lebih, feel genggaman bakal lebih bagus, lebih mantap. Dengan desain ultra trim 7,8 mm dan beratnya hanya 173 gram. Udah. Bisa dilihat dari yang gambar ini. Kita lanjut untuk desain kameranya atau tata letak kameranya. Oppo Reno 7 sendiri dibagi menjadi 4 kamera ya. Baik itu kamera selfie, kamera utama, kamera wide angle, dan kamera makro. Dapat dilihat buat tata letak kamera belakangnya itu yang paling atas kamera utama 64 megapiksel, di bawahnya kamera ultra wide angle 8 megapiksel, dan di kanan atas ini kamera makro 2 megapiksel, dan yang putih ini lampu flashnya. Sedangkan yang di depan kamera selfie dengan 32 megapiksel. Oke, suaranya jelas? Atau terusap-terusap? Putus-putus. Masih putus-putus kan? Oke, berarti saya pegangin saja mic-nya ya. Begini jelas ya? Oke, baik. Untuk sampai bagian desain kamera tata letak sini ada yang perlu diulangi, Pak? Oke, jelas ya. Kita lanjut ya. Untuk bagian fotografi, bagian fotografi ini mencakup dua aspek, di mana itu mode potret untuk profesional dan bokeh portrait dan AI color portrait untuk bagian menarik dan stylishnya. Untuk bagian mode potret dulu, di sini mode potret yang digunakan pada Oppo Reno 7 itu menyesuaikan 25 tingkat rifle aperture dan dengan menggabungkan 25 kombinasi blur dan efek bokeh pada foto. Dapat dilihat juga pada fotonya di sini ada Oppo melakukan peningkatan pada mode potretnya dibandingkan seri sebelumnya dengan menggabungkan 25 tingkat aperture tadi. Untuk mode kedua, bokeh fair dan potret, ini merupakan mode baru juga ya. Sebelumnya kan di Oppo Reno 6 nggak ada. Jadi di sini Oppo melakukan juga mode bokeh yang dramatis, meningkatkan warna skin dan bokeh yang lebih natural pada keseluruhan background pada foto. Serta meningkatkan warna pada subjek yang diambil. Dapat dilihat juga pada foto. Untuk jalur pengoperasiannya, di sini mode bokeh fair portrait dapat diterapkan pada
foto, video, kamera belakang, serta kamera selfie. Jalur pengoperasiannya dapat dilihat di sini untuk foto dengan melalui kamera, potret, dan tongkat ajaib, filters, lalu bokeh file potret. Untuk video, kamera, video, tongkat ajaib, filter, dan bokeh file potret. Oke. Ini perlu digarisbawahi, mode ini dapat diaplikasikan pada foto, video, dan kamera belakang serta kamera selfie ya. Kita lanjut. Untuk video juga ada peningkatan fitur-fitur video itu sendiri dibanding seri pendahulunya, di mana sekarang videonya dapat ditambahkan fitur AI high-tech video, focus tracking, dual view video, super steady video, portrait retouching video, dan bokeh file video. Ini dapat dipahami juga untuk fitur-fitur tambahannya. Untuk foto itu sendiri juga ada tambahan dengan penyempurnaan adegan AI, fresh snapshot, gambar 108 ultra jelas, serta retouch portrait. Lalu pengoperasiannya juga dapat dilihat pada PPT pada gambar berikut. Apa cukup jelas sampai di bagian sini? Untuk bagian fotografi. Baik, sudah jelas ya. Kita lanjut ke bagian sistem. Untuk sistem ColorOS sendiri, Oppo Reno 7 sendiri menggunakan ColorOS 12 yang sudah terintegrasi dengan Android 12 juga. Di sini ada 3 aspek yang akan dibahas. Yang pertama, sertifikasi kelancaran, 2 PC Connect, dan 3 keamanan informasi. Untuk sertifikasi kelancaran, Oppo Reno 7 5G sendiri mendapatkan sertifikasi TUF SUD selama 36 bulan, di mana sertifikat ini menjamin pengguna dapat menggunakan Oppo Reno 7 dengan lancar selama 36 bulan ke depan. Dan dengan AI sistem booster yang lebih cerdas, praktis, serta eksklusif ya. Dan yang selanjutnya, Oppo Reno 7 juga mendukung fitur PC Connect, di mana Anda dapat mentransfer file menggunakan PC layaknya menggunakan ponsel layaknya di PC dan sinkronisasi notifikasi. Fitur-fitur PC Connect juga dapat dilihat pada gambar, koneksi nikabel sejati, fitur bersaing, transfer instan file besar, serta dukungan pihak brand ketiga. Untuk bilas samping cerdasnya juga ada peningkatan dengan seri sebelumnya. Di sini sudah bisa untuk background stream, terjemahan satu layar penuh, serta pintasan app. Di mana sebelumnya di Reno 6 cuma ada pintasan app. Jadi di sini ditambahkan 2 fitur, yaitu background stream dan terjemahan layar. Untuk informasi pribadi pengguna juga akan lebih aman pada Oppo Reno 7 ini dengan 6 kit untuk perlindungan itu sendiri. Yang pertama, kunci aplikasi, kedua, berangkas pribadi, 3, notifikasi anti pengitipan, keempat, sembunyikan apps. Jadi hanya Anda yang dapat mengakses aplikasi yang hanya sembunyikan, kelima, cloning system, dan keenam, notifikasi pintar. Oke, untuk spesifikasi atau chipset yang digunakan Oppo Reno 7 itu sendiri yaitu MediaTek Dimensity 900 dengan fabrikasi 6 nanometer dan sudah mendukung 5G pastinya. AnTuTu score-nya, jika Anda
pemuja-pemuja AnTuTu dapat dilihat di sini skor AnTuTu sudah mencapai 500 ribuan. Which is di mana chipset ini dan dengan skor AnTuTu segini sudah cukup ya untuk memadai kehidupan atau penggunaan Anda sehari-hari gitu. Dan dukungan yang digunakan pastinya 5G. Oke. Dan jaringan yang di sini digunakan sudah pastinya 5G dan Wi-Fi 6 ya. Untuk baterai, kapasitas serta pengisiannya, kapasitas baterai yang digunakan Oppo Reno 7 di sini 4500 mAh dengan dukungan pengisian daya sebesar 65 watt SuperVOOC. Oke. Serta pastinya expandable RAM yang dapat ditambahkan adanya fitur expandable RAM hingga 13 GB RAM. Jadi yang awalnya 8 GB RAM itu bisa ditambahkan sebesar 5 GB RAM maksimalnya. Untuk penggunaan yang lebih lancar. Oke. Dengan kapasitas RAM 256 GB, ini sudah saya rasa sudah lebih dari cukup juga ya untuk menyimpan file, video atau sehari-hari yang Anda gunakan tanpa perlu tambahan external memory. Oke, sebentar saya bikin ke mode slideshow dulu. Bisa agak besaran. Suara saya kecil kah? Tes, tes. Oke, bisa jelas. Iya. Untuk jauh pengoperasian penambahan RAM expandable memory bisa dilihat di sini juga di pengaturan tentang ponsel, RAM, dan penambahan RAM. Oke. Untuk chipset dan fitur-fitur expandable memory sampai di sini jelas ya. Oke, di sini kita lanjut. Berikut untuk parameter produknya. Which is di sini ada memori 8, RAM 8 GB, serta kapasitas RAM 256 GB. Dan yang sudah saya bahas tadi penambahan RAM hingga 5 GB. Dengan chipset MediaTek Dimensity 900 yang sudah mendukung 5G. Pengisian daya 65 watt SuperVOOC dan kapasitas baterai 4500 mAh. Desainnya menggunakan Oppo Glow dan hitam 3D. Untuk ketebalan atau beratnya 7,8 mm serta 173 gram. Which is ini sangat tipis dan ringan ya untuk bersaing dengan produk-produk yang di kelasnya. Kamera selfie yang tadi 32 megapiksel, kamera utama 64 megapiksel dan kamera wide angle 8 megapiksel serta kamera makro 2 megapiksel. Untuk penambahan fitur fotografi, di sini ada mode portrait, penyesuaian aperture, bokeh 5 portrait dan eye color portrait. Slot kartunya sudah mendukung 3 kartu juga, jadi nggak hybrid kartunya. Mendukung dual SIM card dan expandable SD card. Jadi kalau 256 GB ini masih dirasa kurang, ya masih bisa ditambahkan memori hingga 1 TB. Sertifikasinya TUF-SUD selama 36 bulan, di mana sertifikasi ini menjamin kelancaran penggunaan ponsel selama 36 bulan ke depan. Dan sistem operasi yang digunakan KOS 12, mendukung Android 12 juga ya pastinya, dengan fitur PC Connect dan background stream. Oke, di sini ada 5 upgrade utama pada Oppo Reno 7 5G dibanding pendahulunya. Yang pertama itu 256 GB dengan harga terjangkau.
Dan baterainya di-upgrade ke 4500 mAh. Tetap pengisian daya 65 watt super volt tadi. Dan mode-mode potret yang baru pastinya pada fotografinya. Serta sertifikasi TUF SUD selama 36 bulan ke depan dan ColorOS 12 yang fresh. Oke. Kita lanjut untuk bagian FAQ. Oke. Di sini bisa dibaca dan dipahami saja sih. Untuk FAQ ini kalau seperti contoh saat membuka kamera dalam keadaan cahaya terang dan masuk ke album dari thumbnail kamera, kecerahan ponsel akan berkurang dan menjadi lebih cerah saat kembali ke kamera. Saya rasa ini sih sebetulnya juga dialami dengan ponsel-ponsel yang lainnya. Karena saya juga kebetulan ada menjajal ponsel mereka ini juga begini sih kurang lebih. Tapi untuk skrip yang dianjurkan di sini bisa dikatakan seperti ini ya. Halo Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami telah memecahkan masalah ini dalam versi terbaru dan Bapak Ibu dapat melakukan pembaruan update pada ponsel ke versi terbarunya untuk mengatasi masalah ini. Oke, yang berikutnya bisa dibaca juga di sini. Nanti bisa dipahami saja ya untuk FAQ-nya. Dan untuk bracket steam di sini yang masalahnya susah dilepas, di sini juga disarankan pihak Oppo-nya untuk membuka SIM ejector menggunakan SIM ejector bawaan yang disertakan di dus pembelian. Dikarenakan perbedaan desain setiap bracket SIM itu kan beda-beda. Jadi kita tidak dianjurkan menggunakan SIM ejector dari ponsel merek lain untuk membuka ponsel Oppo gitu. Dan di sini saya juga sudah pernah coba untuk membuka SIM Oppo saya dengan SIM ejector yang disertakan di ponsel merek lain, memang beda ya. Jadi disarankan memakai SIM ejector bawaan yang disertakan di dus pembelian. Oke, untuk bagian perbaikan, di sini pastinya sudah pada paham juga untuk membuka ponsel itu sendiri garis besarnya. Jadi ini cukup dibaca sih dan dipahami. Dan di sini juga perlu diingat ada dua baut, yaitu baut untuk baut bingkai tengah dan baut yang penutup PCB-nya. Oke. Untuk training hari ini sampai di sini sih. Sudah cukup, apa ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk materi Reno 7-nya sudah selesai sampai di sini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai materi Reno 7? Perlu diperhatikan bahwa materi Reno 7 ini masih ada, kita keluar satu lagi, kemarin namanya Reno 7Z, ya. Itu juga nanti ada materi belajarnya sendiri, tapi kemungkinan besar kita nggak akan kasih lagi materi training seperti ini, jadi bisa diperhatikan. Di sini ada yang bertanya, itu back covernya sama kayak Reno 6 ya, Mbak? Bahannya yang nggak lengket kalau pakai towing atau beda. Oke. Mengenai alat buat bongkar back cover, ini juga nanti ke depannya kita akan import yang versi baru. Kalau sekarang mungkin teman-teman masih harus menggunakan yang towing yang biasa ya, yang warnanya transparan, ada juga yang dapatnya modelnya yang kapitan, ada juga mungkin yang dapat modelnya yang berwarna orange. Itu
kita sedang usahakan impor yang jenis barunya lagi, itu alatnya buat buka back cover yang jenis ini. Jadi dia kayak gambarannya itu dia kayak setengah manual, setengah auto gitu. Tapi untuk barang ini kita sementara baru bisa import 20 piece. Nanti ke depannya kita akan terus-terusan sampai setiap cabang itu minimal punya 1 piece barang ini buat alat bongkarnya. Dan memang dari pabrik sana juga sudah menginfokan bahwa kita memang harus pakai alat itu untuk bongkar bagian back cover, karena yang towing sudah agak susah untuk dipakai buat buka back cover tipe-tipe yang terbaru. Jadi mohon ditunggu, pengajuannya sudah diajukan, sekarang lagi tinggal tunggu barangnya diimpor kemari. Ya, jadi kalau sudah ada yang kloter pertama, kita akan usahakan sampai akhir tahun itu semua cabang itu minimal punya 1 piece. Ya, jadi mohon ditunggu. Jadi kalau misalnya untuk buka back cover masih diperhatikan lagi ya. Harus di suhu dan waktu yang pas. Kalau misalnya memang agak susah, jangan dipaksa, mohon ditetes etanol sedikit demi sedikit. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaannya yang lain? Khususnya materi Reno 7 ini materi baru, kalian harus pahami, karena kemungkinan besar nanti kita setiap ada produk yang tipe baru, kita akan usahakan ada training seperti ini. Untuk video pembongkarannya juga sudah bisa kalian lihat di dalam GKN ya, itu juga sudah ada. Oke, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan mengenai Reno 7 ataupun mungkin GKN yang tadi. Ada pertanyaan lagi dari tim Bogor. Back covernya akan berjamur nggak ya kalau dipasangin jelly case? Kalau aku boleh tahu, berjamurnya seperti apa? Dan menurut kamu, kenapa dia bisa berjamur? Ini yang berjamur back covernya karena dipasangin jelly case. Apa jelly case-nya yang berjamur? Nah, jujur aku belum pernah lihat kondisi seperti itu. Yang aku tahu mungkin bagian dalamnya. Kalau bagian luarnya dengan bahan ini, setahu saya kayaknya saya nggak pernah nemuin seperti itu. Reno 5 covernya berjamur. Secara logikanya berjamur itu pasti karena ada sumber panas dan air yang bercampur ya, yang membuat si jamur ini bisa bertumbuh, si jamur ini bisa berkembang. Jadi kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya dipakai dalam kondisi kering dan kamu pastikan, karena ini bukan barang, jadi misalnya bahan yang kita pakai buat handphone itu bukan bahan yang bisa menumbuhkan. Maksudku tuh bahan yang berbahan keras gitu. Jadi kalau misalnya sampai berjamur, artinya dia sudah cukup mendapatkan air dan panas yang cukup sehingga dia bisa tumbuh, ya kan? Jadi kalau mau dibilang dia berjamur apa enggak, saya cuma bisa jawab harusnya enggak, kecuali dia dikasih gizi yang cukup. Paham ya maksud saya ya? Ya, kata Sizai sering dibersihkan karena lembab. Kalau misalnya memang kondisinya lembab, saya kurang paham sih. Berarti handphonenya itu dipakai sangat panas dan dia mungkin punya casing. Karena saya juga pakai Reno 5, Reno 6. Jujur saya nggak sampai untuk back covernya ya, untuk back covernya nggak sampai berjamur gitu. Mungkin ini sih, mungkin untuk kasus ini kamu boleh share ke Bang Irfan atau mungkin share ke kita untuk kondisi berjamurnya seperti apa, biar kita mungkin juga bisa bantu feedback ke pabrik ya. Kenapa bisa sampai kondisinya seperti itu? Karena
menurut saya berjamur itu benar-benar dia pasti mendapatkan kombinasi air, udara, dan lain-lainnya yang bisa bikin dia berjamur gitu loh. Jadi kalau secara bahan, saya harusnya percaya dengan produk kita nggak sampai seperti itu. Mungkin agak susah ya. Iya, Cik. Halo, Cek. Iya. Ya, jadi kondisinya tuh kalau terlalu lama menggunakan softcase bawaan, itu memang ada bintik-bintik gitu sih. Walaupun dia udah anti glow, itu kadang memang suka muncul sendiri. Jadi sebisa mungkin sih user harus bersihin. Cuman kan itu kan kembali ke kebiasaan user ya. Nah, itu kira-kira dari pabrik kalau misalnya ada komplain seperti itu bisa nggak gitu untuk case yang berjamur itu, karena kita sendiri udah bantu bersihkan dengan etanol segala macam. Yang pasti dia kondisi berjamur seperti apa, Bang? Mungkin ini nanti yang harus di jamur yang dimaksud bukan yang tumbuh, tapi terkikis dan hasilnya lecet-lecet. Saya masih nggak ada gambaran. Kalau misalkan mau ada foto, nanti kita akan bicarakan lagi. Karena menurut saya saya pun pakai yang series Reno, dan jujur menurut saya pakai itu keseharian ya. Untuk bagian covernya sampai seperti itu, saya sendiri belum mengalami. Ya, saya sendiri belum mengalami. Jadi mungkin saya butuh gambarannya seperti apa, lalu apakah itu perlu di-feedback ke pabrik atau enggak. Karena kalau misalnya berdasarkan, kalau itu muncul karena hasil penggunaan, menurut saya percuma di-up ke pabrik. Oke, nanti kalau ada tolong bantuannya ya teman-teman ya. Soalnya saya sendiri menggunakan Reno biasa sih memang belum anti glow. Jadi kalau misalnya kondisi dalam pemakaian 6 bulan atau mungkin kurang dari 1 tahun, itu memang ada bercak putih yang meninggalkan noda-noda dari sisa di baterai apa namanya di softcase-nya. Jadi kalau keseringan pakai softcase push, softcase pun itu pasti impact-nya ke baterai cover bagian luar aja sih. Tapi untuk bagian dalam mesinnya ya tidak berjamur, cuman hanya di tampilan baterai cover doang, kayak gitu. Ya, tolong dibantu sih untuk feedback yang seperti ini, karena saya sendiri sih memang belum pernah lihat, jadi saya malah mikirnya tuh kalau misalnya sampai segitunya, nggak tahu sih ya, mungkin dia sering melepaskan lalu meletakkan di tempat lain, baru pakai casingnya, atau apapun kondisinya itu harus kita luruskan dulu seperti apa, bagaimana terjadi, benarkah bahannya bisa seperti itu, karena pasti kalau misalnya banyak, saya percaya dari pabrik China pun dia sudah tangani, karena tipe-tipe seperti ini itu bukan launching pertama di Indonesia, tapi launching duluan di negaranya sendiri. Jadi otomatis ketika mereka sudah menemukan hal-hal seperti ini, sudah ada penanganan yang langsung, karena ini akan impasnya gede ke brand. Maka beli HP mahal, terus pakai nggak berapa lama berjamuran, kamu mau keluarin uang seperti itu? Kan nggak mungkin. Oke, jadi untuk hal ini bisa dikumpulkan dulu seperti apa yang kalian maksud, lalu bagaimana kondisi terjadinya, apa informasi yang bisa kalian dapatkan dari si user terkait terjadinya hal ini. Kalau misalnya usernya bilang nggak tahu apa-apa, jujur, saya juga nggak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Karena ini unit dipakai sama user. Jadi kalian harus pahami bahwa kalian harus menggali apa yang bisa membuat dia ingat kenapa bisa ada muncul jamur-jamur seperti ini, yang ibaratnya terkikis, kapan dia sadar, kapan dalam kondisi seperti apa dia sadar, atau mungkin bagaimana. Delikes bawaan lama-lama menguning kalau nggak pernah dilepas, lalu akan muncul berjamur di back cover. Oke, kalau misalnya delikes bawaan lama-lama menguning, menurut saya itu wajar. Karena itu bekas pemakaian dan tergantung sama bahan yang dipakai. Tapi kalau misalnya lama-lama nggak dipakai, terus dibuka muncul bercak-bercak, saya sendiri juga pernah sih ya, tapi menurut saya itu debu dan itu masih bisa dibersihkan. Oke, selain yang pertanyaan yang ini kita keep dulu sambil menunggu feedback dari teman-teman. Ada lagi pertanyaan yang lain yang mungkin bisa kita bahas lagi.
Karena kalau misalnya tidak ada, kita akan tutup sesi training hari ini dan semoga teman-teman segera kembali beraktivitas. Mau tanya dong Cimo, untuk Dimensity 900 itu setara dengan Qualcomm tipe yang berapa ya? Soalnya pasti banyak ada pertanyaan sih dari user. Kalau soalnya gini, beranggapan Qualcomm itu masih dalam kategori prosesor terbaik untuk handphone Android ya. Yang kita tahu seperti itu. Cuman kan pemikiran user sendiri di sini kita sendiri kan Dimensity udah hampir mau masuk ke setara dengan Qualcomm. Cuman kan pengen tahu perbandingannya gitu. Dimensity 900 dengan Qualcomm seri tertinggi yang keberapa gitu untuk perbandingannya sama. Kalau saya lihat di sini sih, dia hanya tipe tertentu yang dia pakai yang bagian, jadi maksudnya untuk tipe kita saat ini itu, dia ada yang pakai Qualcomm, ada yang pakai MediaTek. Tapi kalau mau dibilang yang setara, jujur ya, saya kurang untuk bagian ilmu ini. Tapi kalau yang saya lihat sih harusnya dari pabrik sana pun mereka mungkin pakainya yang kurang lebih kali ya. Maksudnya di tipe yang sama, karena misalnya kayak Reno 7 itu, dia itu di dalamnya itu ada Reno 7 yang 5G, dan mereka ada punya yang Reno 7 Pro 5G, dan di kita nanti juga akan masuk lagi yang namanya Reno 7Z 5G. Jadi di situ akan ada memang perbedaan di chip yang dipakai. Kalau mau telah kayak yang mana yang lebih bagus, jujur saya nggak bisa menjawab hal ini. Mungkin saya harus belajar dulu yang terkait Dimensity ini, atau mungkin teman-teman yang lain mau bantu jawab atau gimana. Karena menurut saya untuk kita keluar yang versi MediaTek, tapi ini versi MediaTek yang Reno 7 5G. Dan belakangnya kita masih ada keluar lagi series yang Reno 7 yang lain. Jadi kalau user mau bandingkan, mungkin bisa lihat dulu, tunggu series ini keluar semuanya, baru bisa dibandingkan mungkin. Gimana? Paling ini aja sih, minta tolong pastiin aja ke pabrik untuk yang Dimensity 900 itu setara dengan Qualcomm yang tipe berapa gitu. Bukan unitnya ya, maksudnya. Misalnya kan kita kan keluarin 780 misalnya kayak gitu Qualcomm-nya. Nah, itu kira-kira setara nggak dengan Dimensity 900? Karena kan harga Reno 7 sendiri ini kan hampir lumayan mahal ya istilahnya ya, di harga 6 juta ke atas kan. Pasti kan orang mikir-mikir dengan brand lain seperti mungkin Xiaomi kayak gitu kan, dengan harga 4 juta aja mereka sudah dapat Qualcomm tipe 720 misalnya, yang Qualcomm seperti itu. Nah, pasti mereka istilahnya user beranggapan Oppo ini dengan kondisi harga 6 juta ke atas cuman hanya mendapatkan MediaTek Dimensity 900. Nah, untuk perbandingannya paling kita pengen tahu aja gitu. Jadi masuk di kategori Qualcomm tipe berapa gitu. Oke, paling saya keep dulu sih pertanyaan ini, terus saya coba tanya dulu ya, karena menurut saya seharusnya sih kurang lebih sama sih dengan, karena dia dan nanti dia akan, ini kita pakai yang pertama yang MediaTek, nanti kita akan ada keluar yang Qualcomm-nya. Ya. Untuk yang tadi pertanyaan Bang Ivan, kalau ditanya dengan setara dengan chipset apa, Qualcomm yang seri berapa? Kalau membandingkan dengan seri fabrikasi 6 nanometernya, di sini Qualcomm Snapdragon 778 5G menggunakan fabrikasi yang sama dengan skor Antutu yang nggak begitu berbeda jauh. Tapi untuk perbedaan kalau memang beneran spesifiknya kencengan mana, saya nggak pernah ngebandingin langsung sih. Soalnya kan di sini juga nggak ada unit yang menggunakan MediaTek Dimensity 900. Iya, sama lah. Tapi yang saya tahu memang sekarang keluaran series kita itu, jangan lihat dia cuma kayak beda series, tapi sebenarnya di dalamnya itu dia juga menggunakan chipset yang berbeda ya, karena pengaruh dari si usernya juga. Kayak sama-sama Reno 7 satu MediaTek, satu Qualcomm, pasti ada user yang lebih prefer, aku maunya yang Reno 7 yang ada Qualcomm-nya karena Qualcomm ya bagus gitu.
Tapi kan sisinya Qualcomm sama sisinya MediaTek kita nggak bisa samain rata karena masing-masing punya kekurangan sama kelebihan. So kalau ketemu user seperti ini, nggak tahu sih ya, kalau saya pribadi sih saya lebih mengarahkan dia untuk memberitahu bahwa sebenarnya kurang lebih pasti sama. Menurut saya kurang lebih pasti sama. Tapi kalau misalnya dia benar-benar mau tahu bedanya gimana, ya itu harus banyak belajar lagi untuk mencari tahu apa sih yang dikeluarkan sama si Qualcomm, apa sih yang dikeluarkan sama si MediaTek ini, bedanya segimananya. Itu udah lebih teknisnya lagi sih ya. Jadi kalau secara umum pasti orang-orang akan tergantung sama brandingnya yang dibahas. Misalnya untuk Qualcomm itu bagus karena dia mungkin kenceng, terus tapi kurangnya mungkin karena panas apapun itu. Ya, pertanyaannya Mbak Jadi tanyakan user awam. Ya, karena mungkin kita mencari sendiri informasi di media pasti banyak yang pro ke Qualcomm atau mungkin pro ke MediaTek. So, kalau misalnya ketemu user seperti ini, kalau mau dari sisi saya akan hanya membawa informasi ke dia bahwa mau dia pilih yang mana, Oppo yang terbagus. Ya dong, kan teman-teman kita menjual ini Oppo gitu. Jadi ya kita yang harus kita pahami di situ. Sama mungkin kita bisa lihat juga dari sisi kebutuhan user yang lain, karena penggunaan itu tidak hanya tergantung sama chips yang dipakai, tapi mungkin si user ini punya kebiasaan ataupun hal yang mungkin cocok sama produk-produk kita. Gitu sih. Oke, masih ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalnya sudah tidak ada, apa? Semuanya sudah melakukan absensi ya, karena kita akan tutup sesi training. Kalau masih ada yang belum absen, nanti mungkin bisa lewat si trainernya untuk isi absen. Karena kita perlu ngedata buat teman-teman yang sudah ikut hari ini ada berapa banyak. Semuanya sudah absen ya. Kalau yang sudah silakan ketik S. Oke. Aku rasa semuanya sudah absen. Kalau misalnya ada yang belum, bisa segera langsung lapor ke trainer. Dan buat yang nggak buka mic ataupun nggak buka video, nggak apa-apa. Tapi saya harap bisa paham sama sesi training di sini. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Elis dan Kevin yang sudah membawakan materi hari ini, dan juga teman-teman yang sudah hadir untuk sesi training kali ini. Semoga materinya benar-benar bisa dipakai dalam pekerjaan sehari-hari. Kalau misalnya masih ada materi yang kurang dipahami, bisa langsung kita diskusi japri atau mungkin bisa diskusi dulu dengan trainer. Nanti kita akan kumpulkan pertanyaan dari teman-teman dan kita akan coba bantu jawab. Dan saya hanya mengingatkan kembali, setelah selesai sesi training, minggu depan kita akan ada ujian. Nanti detail informasi ujian kita akan share di hari Jumat. Kita akan share di hari Jumat. Jadi mohon tetap perhatikan informasi dari tim TS ya terkait hal ini.